tadi saya ngomong kamu nggak dengar ya? Pengecer tidak boleh berjualan, tetapi subpangkalan ini belum aktif, belum ada. Dan akhirnya belum sampai Kamu dari tadi saya ngomong kamu nggak dengar ya? Pengencer itu dinaikkan menjadi subpangkalan. Jadi nggak ada lagi pengencer yang nggak bisa jalan. Jadi semua pengencer dari 370.000 itu semuanya menjadi subpangkalan. Nah, nanti dalam proses berikutnya kita melakukan pendampingan agar mereka tertib. Bagi subpangkalan siapa yang tidak tertib mengikuti aturan, akan pasti dilakukan evaluasi, penilaian, agar betul-betul subpangkalan ini adalah yang bertanggung jawab terhadap bagaimana penyaluran LPG 3 kg tepat sasaran. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kedatangannya Pak Rizal Fadilah. Iya, insyaallah. Hari ini kita akan membahas tentang kabar yang sedang ramai diperbincangkan, trending topik di mana-mana, Pak Rizal. Dan Pak Rizal juga sudah menulis seperti biasa sebagai pemerhati politik dan kebangsaan, tapi juga ahli hukum. Jadi kita ingin mendapat sorotan dari pandangan Pak Rizal terkait politiknya, terkait hukumnya, terkait yang lain-lainnya lah. Karena kalau sahabat semua cek judul video kita kali ini bisa ada 3 sanksi yang bisa diberikan kepada Bahlil dalam pandangan Pak Rizal Fadilah. Ini menarik ini ya, karena kita perlu tahu tidak sekedar hanya mendengar permintaan maafnya saja dari seorang Bahlil, tapi tentu harus ada konsekuensi agar ya tidak terulanglah kejadian seperti ini yang langsung merugikan rakyat jelata secara real dalam keseharian. Konon katanya sudah ada 4 korban meninggal, Pak. Tapi ini mesti dicek and recheck lagi karena yang pasti kan yang pertama itu ibu Yang di Pamulang lah ya. Iya itu. Kemudian ada yang gantung diri di Pontianak dan ya yang lain-lainnya. Nah, 100 hari pertama muncul fenomena Bahlil. Bagaimana Pak Rizal melihat? Iya, ini saya kira ini satu mungkin blunder Bahlil. Blunder. Atau yang kedua memang ini desain ya, desain timnya Bahlil, termasuk juga siapa yang di atasnya Bahlil kan gitu. Mungkin tagline itu pas gitu ya, jadi al-haqqu bila nidom yang libuhul batilu binidom. Kebenaran yang tidak terorganisir bisa dikalahkan oleh kebatilan yang terorganisir gitu. Nah, kelihatannya ini mengorganisasi kebatilan gitu kan melalui peristiwa atau kasus LPG 3 kg. Hanya juga untung antisipasinya juga bagus masyarakat atau rakyat kan gitu. Tidak mudah saja di rekayasa hal yang buruk tadi walaupun terorganisir. Akhirnya masyarakat pun punya pengorganisasian yang lebih baik gitu kan, sehingga terbalik sekarang gitu kan, bisa dikalahkan lah Bahlil menghadapi keterpojokan gitu atas upaya atau tadi kalau desainnya gitu kan, ingin mungkin memberi citra buruk pada pemerintahannya Prabowo gitu kan, karena semua orang tahu bahwa Bahlil itu tangan atau kepanjangan tangannya Jokowi. Gitu kan, itu awal dasarnya. Sehingga ada pertarungan nilom atau pengorganisasian masing-masing. Pertarungan gitu. pengorganisasian. Pertarungan itu begitu mungkin awalnya, Pak. Iya. Saya tadi ketika dibilang Pak Rizal mungkin Bahlil ini ya diperintah atasannya, saya kan langsung berpikir atasannya siapa? Kan Prabowo ya kalau. Tapi di belakang kalimatnya ada ini merusak citra Prabowo. Oh berarti bukan Prabowo. Berarti pimpinan yang sebelumnya. Ya, lebih kuat dia menjadi abdi dalamnya Raja Jawa. Jangan gitu, macam-macam sama Raja macam-macam Jawa. Raja Jawa itu kan memberi warna pada dirinya, gitu, yang sangat patuh, gitu, sangat taat, sangat takut, gitu kan kepada Raja Jawa ini. Kan mestinya Pak Rizal, saya sedikit membayangkan saja kalau ada karakter orang yang sebegitu istilahnya
bahasa lain menjilat, ini saya lagi pikirkan apa yang bagi bahasa lain menjilatnya. Begitu patuh tunduk tanpa apa-apa pada Jokowi, kan mestinya dia juga bisa begitu ke Prabowo gitu. Berganti majikan lah, anggaplah katakan begitu gitu, sehingga dia akan tunduk patuh. Tapi kok dia sepertinya tidak gitu. Iya, kalau jasanya Jokowi lebih nyata. Bicara jasa. Bahwa mungkin saja dia mah kalau tanpa titipan Jokowi dia nggak kepake gitu Pak sebagai menteri gitu kan, apalagi hanya bergeser dari Menteri Investasi ke ESDM kan gitu. Itu pasti orang tahulah titip-titipan itu skandal 13 Oktober itu skandal Solo gitulah, itu mulainya dari situ. Sehingga pasti dia merasa diberi jasa besar oleh Jokowi, maka nggak mungkin dia lepas. Nah, sehingga inilah yang kemudian kok tiba-tiba dia mengeluarkan kebijakan gitu kan yang menurut Sukmi Dasko itu nggak ada konsultasi dan tidak diketahui oleh Prabowo kan, itu sehingga orang bisa membaca ini kepentingan siapa, perintah siapa, dan untuk apa gitu kan. Nah itu gambarannya gitu, sehingga Prabowo kan juga mengambil kebijakan tetap pengecer boleh jual kan gitu. Itu kan pukulan sekaligus itu kegagalan dari satu desain. Pukulan untuk Bahlil, tapi di saat yang sama barangkali ini kan menunjukkan adanya pola komunikasi atau pola koordinasi yang belum terbentuk rapi gitu. Ya, sangat. Itu makanya itu bila nizam, tidak ada tanzim, tidak ada pengorganisasian yang baik. Berarti memang Prabowo belum tune in betul terhadap posisinya sebagai presiden yang punya otoritas penuh gitu, sehingga dia abai gitu kan, abai terhadap beberapa perilaku menteri-menteri yang menurut dia itu bagian dari komitmen awal gitu kan, gitu jadinya wajar lah gitu karena dia belum full gitu kan mengendalikan seluruh menterinya, sehingga tidak mampu mengorganisir secara baik. Dan imbasnya kan ini juga efeknya ke dinamika yang terjadi di DPR juga, di partai juga. Golkar dengan hubungan dengan Prabowo dengan Gerindra konon katanya jadi renggang juga sekarang. Iya, kayak begitu. Tapi ini makanya bagi Golkar juga menjadi bahan introspeksi bahwa kesejarahan Bahlil jadi ketum itu kan itu juga penyanderaan, itu kan penumbangan. Kalau menurut saya itu kudeta, penumbangan Airlangga Hartarto oleh tukang kayu. Oleh tukang kayu dulu ditekan kan mundur, tapi udah ada calonnya, calonnya Bahlil. Akhirnya Bahlil harus dipaksakan diterima oleh Golkar, gitu. Pada waktu itu ya presidennya ya Jokowi, Golkar juga menjadi bagian kan gitu. Tapi sekarang sebenarnya ini jadi bukan lagi Jokowi sebagai presiden Prabowo, dengan kasus Bahlil ini sebagai ketum Golkar, harusnya Golkar berintrospeksi gitu. Tadi kalau ada ketegangan, seharusnya Golkar justru yang menurunkan gitu kan Bahlil sebagai ketum. Itu konsekuensi logis kalau menurut saya mah. Ini Golkar harus punya keberanian mengganti Bahlil. Suara-suara kader-kader saya kira nantinya akan terus menggelinding gitu. Kan kita tahu Golkar selalu ramai dengan faksi-faksi yang beda-beda. Faksinya juga banyak Golkar. Saya kira ini malah momentum juga bagi kader-kader yang awalnya tidak setuju gitu kan, untuk bangkit bahwa Bahlil memang merusak citra Golkar, merusak citra pemerintahan Prabowo, merusak citra Golkar, berujung rusak juga citra Jokowi. Bapak punya alat untuk bertindak, bukan rakyat untuk dikorbankan. Itu yang pertama. Yang kedua, ya kalau kami suruh jadi sub, ya persyaratannya apa? Nggak ada persyaratan. Ya, saya udah nggak. Nah, salah satu KTP. KTP adalah privasi. Ya, Sudah, Bapak. ya. Bapak, saya pikir yang penting Bapak sekarang ambil dulu, Bapak antri, yang penting penjelasan tujuan negara begitu ya Bapak ya. Kita pingin Bapak dapat dengan harga yang baik, semua kita layani, tidak ada kelangkaan. Oke?
Ya. Saya sekarang lagi masak, Pak. Saya tinggal demi gas. Iya. Gimana ya nih Bapak? Bukan masalah antri gasnya. Anak kami lapar, butuh makan, butuh kehidupan, Pak. Oke, Bapak ya. Logika berjalan dong, Pak. Iya. Ya berjalan. Saya kan berjalan, Pak. Udah ya. Udah tambah ya.